semuanya, kembali lagi bersama kami di Tektofen. Bersama saya Dr. Hewan Putri Aisyah Hanifah. Dan saya Dr. Hewan Syahila Eka Putri. Yeay, Akhirnya berdua lagi. bosan. Baiklah. Sekarang kita mau bahas apa nih, Dok? Kita bahas yang sedikit serius dulu ya, Dok. Oke. Nggak kayak kemarin yang Oke. Karena kayak Agak ini ya, agak Karena- menjiwai iya, ya. karena banyak orang mereka yang ngiranya kayak ini dokter ya. Emang iya, Dok? Mungkin ada, Dok. Kok nggak pernah bahas studi kasus atau penyakit gitu. Oke, kita serius. Hari ini serius. Pengen Oke. serius itu. Enggak, bercanda. Oke. Oke, hari ini mau bahas tentang urolithiasis, Dok. Oke, apa tuh urolithiasis? Urolithiasis itu terjadi karena dimana si adanya terbentuknya kristal pada ureum atau pada urin, Dok. Oke, terus? Untuk faktor-faktornya itu banyak. Oke. Yang pertama itu kayak makanan, itu usia juga, lalu tingkat stres juga berpengaruh, Dok. Gitu. Jadi banyak para owner yang kayak ini makannya udah bagus, kok tiba-tiba ini kucing saya susah pipis. Itu kan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan pada para owner ya. Jadi untuk dari susah pipis itu kita bagi itu jadi bagiannya itu ada dua, Dok. Yang atas sama yang bagian bawah. Kalau yang bagian atas itu dia ada ureter sama ginjal Ginjal ureter. ureter menuju ke apa namanya? Vesika urinaria. atau kandung kemih. Kantong kemih. Kalau misalnya yang bagian bawah itu udah mulai di vesika urinaria sampai uretra gitu. Oke. Banyak kasusnya terutama pada hewan yang jantan, Dok. Oh, justru malah banyak Iya, jantan. karena pada dasarnya dari segi anatomi yang jantan itu dia lebih panjang, Dok. Untuk saluran pipisnya. Kalau betina kan dari uretra, Pendek. iya lebih pendek gitu. Oke. Jadi apa sih ciri-ciri hewan yang mengalami urolithiasis? Yang pertama itu dia bakal susah pipis, Dok. Bolak-balik ke litter box gitu kan. Oh, gejalanya kayak gejalanya gitu. gitu, Dia bolak-balik ke litter box ngapain? Mau Mikirin berusaha cicilan? oh wow Bukan. berusaha untuk pipis, Dong, tapi nggak keluar pipisnya. Ada yang keluar bisa jadi hematuria atau bercampurnya dengan darah gitu untuk pipis. Ada yang bolak-balik karena dia anyang-anyangan ya, Dong. Dia mau pipis tapi sedikit, ya sedikit gitu. Oke, terus dia pergi terus balik lagi. bolak-balik Oke. gitu. Bahkan bisa muntah juga. Kalau misalnya dia muntah itu berarti udah sepsis, ditakutkannya bakal sepsis, atau juga bisa si ureum pada kantung kemih itu terserap kembali, jadi dia bisa keracunan ureum, Dok. Makanya dia sampai muntah. Berarti muntah itu udah gejala dari sepsis ya? Iya. Oke, akibat dari si ureum itu terserap kembali ke dalam pembuluh darah. Oke, terus pet owner mesti aware pada hewannya yang diduga mengalami urolithiasis atau penyumbatan saluran kemih lah istilahnya kayak gitu ya, Dok ya. Itu ketika hewan dalam kondisi atau menunjukkan gejala yang gimana sih, Dok? Baru kita, oh ini sepertinya hewan saya harus dibawa ke vet segera gitu. Dilihat dulu dari frekuensi pipisnya, Dok. Banyak atau enggak frekuensi pipisnya. Kalau misalnya frekuensi pipis dan jumlahnya itu sedikit, itu patut dicurigai, Dok. Frekuensinya sering tapi jumlahnya sedikit. Iya, benar. Oke. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya udah ada tercampur sama darah biasanya, itu harus langsung dibawa ke vet. Itu tanda keduanya ya. Tanda kedua. Mengalami hematuria atau urin bercampur dengan darah. Urin yang keluar tuh merah. Ya kan, Dok? Oke. Terus dari nafsu makannya gimana, Dok? Pasti akan ada penurunan nafsu makan. Gitu, Dok. Atau mungkin gejala yang tadi ya, muntah. Gitu. Jadi kalau udah ada 4 gejala ini bisa segera dibawa ke vet, jangan menunggu terlalu lama ya. Saya pernah praktek tuh, Dok. Terus ada case, Dok tolongin kucing saya sudah nggak pipis. Oke, berapa lama gitu? Udah 2 minggu. Dok. Sebesar apa itu, Dok? Kantung kemih? Iya, jadi pas saya lakukan palpasi
palpasi itu melakukan perabaan ya pada pemeriksaan fisik. Saya melakukan perabaan pada kandung kemihnya dan itu segede ini. Padahal ukuran normalnya itu ya kecil sebenarnya, cuma segini. Ya, jadi itu sudah vesika urinarianya sudah distensi banget, jadi sudah mengeras banget, hewannya pun ya sudah lemes, sudah menahan sakit yang luar biasa ya. Jadi kalau sudah mengalami pipis berdarah lah, kira-kira owner kan bawa nih ke vet gitu. Kira-kira tindakan apa yang akan vet berikan sehingga owner punya gambaran gitu. Nah, yang pertama kita USG dulu. Oke. Kita lihat di dalam kandung kemih atau vesika urinarianya itu seberapa besar sih kalkuli atau si batunya itu, si sumbatnya itu yang pertama. Yang kedua pasti dilakukannya kateter. Gitu dok. Tapi kadang kateter itu tidak langsung mau masuk dok. Itu jadi agak lumayan tricky. Ada yang namanya pasti histosintesis. Kemungkinan untuk dilakukan cistosintesis itu mungkin ada. Apa itu cistosintesis? Cistosintesis itu di mana kita dari luar tubuh si hewan itu kita mengambil urin. Jadi kita sedot, penusukan. Tapi untuk cistosintesis sendiri Pak Orange itu sangat-sangat besar resikonya, apalagi sudah distensi. Itu bisa aja dengan rupturnya vesika urinaria, ya bisa jadi kebocoran si dinding vesika urinaria itu. Gitu. Tapi kadang kita tidak memiliki pilihan lain karena memang urin itu harus dikeluarkan ya dok. Jadi memang kalau sudah terlihat gejala yang 4 tadi kita bilang jangan menunda lagi ya untuk dibawa ke vet terdekat begitu. Terus dok, setelah di USG nih kita melihat seberapa besar kalkulinya segala macam, atau batu kandung kemihnya lah istilahnya. Oh iya, bisa nggak kalau yang di dalam itu ternyata bukan batu tapi endapan lain? Endapan lain juga bisa dok. Apa? Bisa jadi endapan darah, itu juga bisa. Apalagi kan kalau misalnya si terbentuknya si kristal itu bisa melukai dinding si kandung kemih itu, pasti akan ada perdarahan dok yang pertama. Lalu juga bisa dari endapan kayak lendir dok. Bisa aja si vesika urinaria itu berlendir. Apalagi kalau misalnya pada kasus si hewannya itu stres. Nah, ada fun fact dok dari jurnal yang sudah dibaca. Ketika hewan itu stres, apalagi hewan jantan itu, si vesika urinaria itu mengeluarkan lendir dok. Gitu. Secara fisiologis. Oh, okay. Itu yang membuat kayak bedanya hewan jantan sama hewan betina. Oh, jadi kalau misalnya lendirnya terlalu banyak dalam vesika urinaria itu juga bisa menjadi sumbat. Iya, benar. Itu ada juga penyebab-penyebab lain dari si urolithiasis ini yang diakibatkan karena idiopatik atau sebab yang tidak diketahui. Misalnya seperti metabolisme hormon dan lain sebagainya, itu juga dapat mengakibatkan hewan itu mengalami susah pipis tadi gitu. Berarti kita bukan cuma menjaga makan, tapi kayak faktor stresnya juga menjadi hal yang penting ya dok ya. Sangat penting dok. Apalagi banyak vet yang menyarankan untuk steril dok. Apalagi yang jantan. Nah kalau misalnya si jantan ini ketika birahi itu kan pasti hormon stresnya itu pasti bakal meningkat. Itu yang ditakutkan ke si vesika urinaria itu semakin berlendir gitu dok. Oke, berarti sumbatan tadi itu bisa disebabkan oleh ya urolit atau gumpalan darah, atau bisa diakibatkan sumbatan akibat lendir yang dihasilkan secara fisiologis apabila hewan itu stres. Oke, jadi kita lanjut ke penanganan biar owner ada gambaran ya betapa ribet dan komplikasinya ini. Benar. Rentetan dari perawatan medisnya ini ya dok ya. Jadi setelah di USG terus kita lakukan kateter. Kalau kateternya nggak bisa masuk, kita cistosintesis dulu atau penyedotan cairan. Nah kalau ternyata dok setelah kita kateter dan kita USG nih, kita USG menyadari bahwa batu endapannya itu ternyata besar dan tidak bisa keluar lewat kateter, apa yang harus vet tawarkan ke owner dok? Cistotomi dok. Apa tuh cistotomi? Cistotomi itu kita secara gambaran umumnya dok, kita buka
vesika urinarianya, kita buka kandung keminya. Jadi kita ambil manual untuk si kalkuli atau endapan-endapan yang di dalamnya itu. Jadi proses pembersihan dari si vesika urinarianya ya dok ya. Operasi dong. Oke. Nah itu. Dan operasi juga tidak menutup kemungkinan penyakit itu bisa selamanya hilang, bisa kambuh-kambuhan lagi dok. Iya benar-benar. Jadi walaupun sudah cisto, ada kemungkinan untuk kambuh lagi akibat penyebab-penyebab ya yang idiopatik tadi ya dok bisa ya. Jadi makannya yang terlalu tinggi mineral juga bisa dok. Nah iya, jadi apalagi hewan ini sudah melewati prosedur medis yang cukup panjang seperti yang tadi harus sampai di cistotomi. Terus kita tawarin sama owner tuh untuk menjaga pakannya dok, yang menggunakan pakan rekomendasi vet yang khusus untuk kesehatan saluran kemih kayak gitu. Tapi ternyata berhenti tengah jalan gitu ya dok ya tidak konsisten dari owner dan segala macam. Akhirnya kayak 6 bulan sampai setahun lagi tuh kumat lagi. Yang beneran rugi dong. Ada beberapa kasus sih dok, terutama di klinik kita. Kemarin juga ada pasien dari dokter lain sempat di cisto, tapi 1 bulan kemudian dia kayak ganti makanan karena stoknya habis, balik lagi dok. Langsung balik lagi balik lagi. Nah itu operasi yang berulang juga sangat beresiko ya dok buat hewannya, karena jaringan yang kita operasi itu, kandung kemih itu benar-benar jaringan lunak, sangat beresiko untuk ruptur atau pecah saat dilakukan operasi. Kemudian penyembuhan luka juga ya dok ya, yang membutuhkan waktu seperti itu. Terus pertambahan usia dari hewan juga tidak memberikan dampak yang baik dalam penyembuhan luka. Tentu hewan yang usia muda itu metabolismenya dalam penyembuhan luka itu lebih baik ya kan. Nah itu ada juga kasusnya dia sudah cisto tapi kumat lagi, maka dilakukan operasi apa dok? Perianal uretrotomi. Oke. Jadi itu apa tuh? Biasa disebut dengan operasi PU ya? Iya. Jadi istilahnya kayak transgender gitu. Jadi kayak si penisnya itu akan dikuatkan dan akan memendek dok. Jadi sehingga si pipisnya itu gampang keluar, nggak akan jadi kayak lagi. Salurannya dikuatkan ya dok. Istilahnya tuh dibetinakan istilahnya gitu. Tapi dok, kasus saluran pipis yang tersumbat, urolithiasis, FLUTD, FUS gitu kan, apapun itu namanya, gangguan pada saluran kemih ini sebenarnya lebih rentan pada hewan yang sudah steril atau yang belum steril dok? 50-50 dok sebenarnya. Iya 50-50 ya dok. Karena kalau misalnya sudah steril pun, kalau misalnya hewan yang obesitas itu bahkan meningkatkan resiko. Iya benar. Kalau misalnya belum disteril, resikonya dari si stresnya itu gitu. Oke. Berarti kalaupun emang hewannya sudah steril ya tetap dijaga pola makan. Iya, bobot ideal dari si hewan ya. Nah, dok, jadi kan sudah USG, kateter, benar. Terus di cistosintesis, cistotomi, perianal uretrotomi kayak gitu. Nah, sebenarnya dari rentetan tindakan medis itu mempengaruhi nggak sih dok metabolisme yang terjadi di dalam tubuh hewan tersebut? Pasti mempengaruhi dok. Karena kalau misalnya kita lihat dari struktur atau dari si saluran kemih itu kan dimulai dari ginjal dok. Kalau misalnya si uretranya tersumbat, otomatis kan si VO-nya tuh penuh dok. Si ginjal ini kan kerjanya untuk memfiltrasi darah, menghasilkan urin. Jadi kerja ginjal itu juga bisa lebih berat gitu. Bisa juga terjadi hidronefrosis dok. Apa gitu. Itu hidronefrosis? Adanya cairan di dalam si ginjal gitu. Jadi itu sangat penting. Nah untuk melihat fungsi ginjalnya terkena atau enggak akibat dari si cystitis atau fluid tadi itu, kita tetap sarankan untuk melihat fungsi organnya itu. Oke, jadi ada lagi yang namanya cek kimia darah untuk melihat enzim-enzim ya dok ya di dalam organ ginjal, jantung dan lain sebagainya. Kenapa sih kalau udah lihat ginjal
pasti kayak komplikasinya ke jantung sih dok. Kenapa ya? Nah jadi kan si ginjal ini tugasnya memfiltrasi darah dok. Tadi yang menyaring urin itu ya. Urin gitu benar. Menyaring darah. Benar. Nah si jantung kerjanya itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya si kerjanya si ginjal ini terganggu, otomatis kerjanya si jantung itu juga terganggu dok. Gitu. Jadi mereka nih berbarengan di sini. Iya benar-benar yang satu memompa untuk ke seluruh tubuh. Nah, ginjal untuk memfiltrasi, menyaring balik ke jantung. Oke, jadi komplikasinya panjang sekali ya, pet owner ya. Terus kita juga harus bijak dalam penggunaan antibiotik. Benar. Jadi kita akan melihat lagi yang namanya pemeriksaan hematologi darah. Benar. Apakah sudah sepsis, penentuan antibiotik, terus kayak kalau dia sudah hematuria terus atau pipis berdarah terus, kita mau melihat kadar Hb-nya, apakah membutuhkan transfusi karena banyaknya blood loss dan lain sebagainya ya dok ya. Terus kita melihat kandungan plateletnya atau trombositnya, apakah membutuhkan bantuan albumin dari luar. Jadi komplikasinya itu sangat panjang dan sangat banyak dok. Jadi apa nih harapan dokter untuk para pet owner dari serangkaian Yeping urolithiasis kita nih? Untuk pet owner tentu kalau misalnya hewannya udah steril, gemuk itu mungkin terlihat lucu. Tapi ya kita harus waspada, harus aware juga. Diusahakan berat badan kucing atau hewan atau doggy, semua hewannya itu ya. Atau dokternya? Iya boleh lah kita. Itu ya diusahakan ideal. Kalau misalnya yang belum steril, kalau misalnya dia udah minta kawin, ngeong-ngeong gitu, bagusnya di steril aja daripada dia tidak ada temennya gitu. Kalau memang ada temennya untuk kawin ya silakan. Tapi itu kita bahas di bab yang lain. Tapi kalau misalnya tidak ada, lebih baiknya ya memang di steril aja ya dok ya. Untuk makanannya juga dipastikan untuk tidak terlalu tinggi mineral, protein cukup, jangan terlalu tinggi karena protein yang terlalu tinggi juga memberatkan kerja ginjal juga dok. Itu benar tuh. Untuk yang sudah terlanjur float, makanannya juga sesuai yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Benar. Karena kalau misalnya sudah float itu memang seumur hidup harus pakai urinary care. Gitu. Oke. Untuk menjaga kebersihan juga lebih aware juga sama itunya dok, litter box. Iya nih. Kan kita dari tadi ngomong soal pakan, stres segala macam. Bisa nggak kebersihan litter box membuat hewan itu menjadi terkena kencing berdarah ini, dan kenapa kok bisa? Bisa dong, karena kan kalau misalnya di litter box yang lembab itu kan ada pertumbuhan bakteri. Kucing bakal di situ pipis, pup dan sebagainya, otomatis kan akan ada kontak area genital dan si pasirnya itu. Jadi pertumbuhan bakteri itu bisa masuk ke dalam si kandung kemihnya. Gitu. Masuk melalui area genital ya. Terus juga kucing itu unik. Jadi mereka tuh punya kebiasaan yang bersih ya, kayak misalnya dia habis pup atau pipis dia kan suka menggali-gali itu. Jadi kalau misalnya litter boxnya itu lembab, basah dan dia sudah kehabisan pasir untuk menggali-gali, biasa ada perilaku kucing itu yang menahan pipis. Menahan pipis kayak dia lihat tempatnya kotor gitu, dia memilih untuk menahan pipis. Dan ya bukan kucing aja, kita juga nggak boleh ya. Iya benar. Menahan pipis ya. Oke, apa lagi dok? Kebersihan yang pertama juga lebih aware untuk frekuensi pipis, banyak pipisnya juga, banyak minumnya juga untuk si hewannya ini. Karena kalau misalnya hewan yang susah minum, otomatis kan pH urinnya itu juga berpengaruh dok dalam pembentukan si kristal-kristal itu tadi. Iya benar. Oke. Tapi terlalu banyak minum juga Power Rangers mesti hati-hati, karena itu menjadi salah satu gejala awal dari diabetes. Jadi memang perlu banyak pemeriksaan lagi. Iya benar. Nah,
Kalau di total dok, berapa biaya yang mungkin akan dikeluarkan oleh pet owner dari serangkaian pengobatan tadi ya? Termasuk rawat inap, flushing dan semuanya. Mahal banget dok sebenarnya. Untuk berobat ini ya mungkin sekitar 5-6 juta itu juga bisa. Benar. Itu udah termasuk operasi gitu ya. Tapi ya harus, daripada membuang uang segitu banyak Aures, jadi lebih aware lagi, harus lebih aware lagi untuk hewan kesayangannya. Menjaga kebersihan, menjaga tingkat stres hewan, dan ya lain sebagainya tadi. Oke deh, terima kasih semuanya. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat ya dok ya. Harusnya sangat bermanfaat ya dok. Iya. Terima kasih Power semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan bye-bye. Apalagi hewan ini sudah mendapati